Selamat siang. Net 12 kembali lagi hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Kita mulai berita pertama. Kepolisian Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki praktik kecantikan ilegal yang melibatkan oknum dokter kecantikan palsu. Ya, betul sekali, dan untuk mengetahui perkembangan kasusnya yang terkini ada Andri Suryawenata yang sudah berada di Mapolres Jakarta Selatan. Andri, sejauh apa pemeriksaan tersangka? Juga Cita terkait dengan kasus dari praktek dokter kecantikan palsu yang terungkap pada Senin 18 Mei 2015. Ini di mana tersangka berinisial JS ini telah diamankan oleh Polres Jakarta Selatan guna penyidikan lebih lanjut. Dan perlu diketahui juga bahwa tersangka ini mengaku bahwa dirinya memiliki gelar sebagai dokter spesialis kecantikan ataupun estetika, tapi ternyata diketahui bahwa tersangka hanya adalah seseorang lulusan dari SMA. Di mana diketahui bahwa tersangka ini membuka praktek di sebuah toilet yang berada di pusat perbelanjaan, tepatnya di Jakarta Selatan, yang dimana diketahui bahwa kondisi seperti ini terungkap salah satu korbannya yang mengadu atau melaporkan langsung ke Polres Jakarta Selatan untuk dilakukan penyidikan. Dan memang diketahui bahwa korban ini sendiri mengaku bahwa mukanya bernanah atau memiliki efek yang negatif dari dirinya sendiri. Dan guna lebih mengetahui perkembangan dari kasus ini sendiri, bersama saya sudah ada wakil dari Wakapolres Jakarta Selatan, Pak Surawan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, Pak. Sejauh ini bagaimana, Pak, perkembangan dari kasus ini sendiri? Sejauh ini kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi ya, terutama saksi yang menjadi korban. Ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang kemarin melaporkan pada kita, dan memang nanti kita harus juga memperdalam dengan memeriksa saksi yang lain, termasuk juga nanti kita akan mendatangkan ahli dari Asosiasi Dokter Kecantikan untuk diminta keterangannya sebagai ahli nantinya. Sejauh ini yang diketahui, Pak, dari penyelidikan yang telah dilakukan, apakah si tersangka ini memang bergerak sendiri atau ada jaringan-jaringannya, Pak? Sementara tersangka bergerak sendiri ya, jadi dia bergerak dari pusat-pusat perbelanjaan di Jakarta ini, dia keliling, dia praktek sementara ini sendiri. Dan di depan kita ini juga sudah ada barang-barang bukti yang ditemukan pada proses dari penangkapan, Pak. Nah, bisa dijelaskan, Pak? Ini merupakan alat-alat yang digunakan oleh pelaku ya untuk melakukan prakteknya dalam rangka dia dengan janji untuk bisa mempercantik dari pasien-pasien ini. Ini merupakan salah satu dari beberapa barang bukti yang sudah kita amankan di Polres. Oke, ini seperti di sini terlihat ada jarum suntik, kemudian juga ada masker dan sarung tangan ya, Pak ya. Dan diketahui juga ada cairan-cairan yang disita juga kan, Pak ya. Betul. Nah, kalau kita bicara seputar cairan-cairan, Pak, ini kan sebenarnya harus ada kayak resep dari dokter ataupun lain sebagainya gitu, Pak. Nah, ini bagaimana, Pak, kalau melihat dari asal obatnya sendiri? Sejauh ini memang itu tidak menggunakan resep dokter ya. Nanti kita akan melakukan penelitian dari cairan-cairan tersebut. Kira-kira itu bahan mengandung apa saja, kemudian apa kira-kira bahayanya cairan itu kalau disuntikkan ke dalam tubuh manusia ya. Kalau untuk cairan sendiri diketahui cairan-cairan apa saja, Pak, yang ditemukan dalam penangkapan tersebut? Sementara ini kita masih melakukan uji lab dulu, nanti akan ketahuan setelah lab melakukan pengujian dan nanti bahan-bahannya hasil ujinya, kandungan-kandungannya nanti akan dikirimkan pada kita nantinya. Pada akhirnya si tersangka sendiri akan dihukum atau dijerat dari pasal apa saja nih, Pak? Untuk tersangka sendiri nanti kita kenakan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 196 dan 197. Itu nanti ancaman hukumannya 15 tahun. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran dengan ancaman hukuman 5 tahun. Dari korban hanya satu berarti yang sudah mengadukan ya, Pak? Untuk korban sudah 5 ya, ada yang satu keluarga, ada juga yang perorangan. Bisa dijelaskan, Pak? Yang satu keluarga ada 3 orang, ada ayah, ibu, dan anak gitu. Itu juga menjadi korban dari pelaku ini. Kemudian juga ada yang perorangan yang memang sudah mengadukan, antara lain dia melakukan operasi wajah namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, Sakti dan juga Cita, pada lebih lanjutnya tersangka pada sini memang masih berada di Polres Jakarta Selatan, di mana guna untuk penyidikan lebih lanjut, dan diketahui bahwa memang kondisi dari tersangka sendiri pada saat ini mengalami depresi dan tidak bisa dimintai keterangan lebih lanjut. Demikian Sakti dan juga Cita. Ya, Andri Suryawenata melaporkan langsung dari Polres Jakarta Selatan. Ya,